ada perubahan di subtes pengetahuan kuantitatif nih. Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Baru aja nih ada informasi lagi terkait perubahan soal di SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes di tahun 2023 nanti. Ada peraturan terbaru di tanggal 16 Desember bahwa ternyata untuk subtes pengetahuan kuantitatif soalnya itu jadi lebih sedikit. Ya lebih sedikit lumayan lah ya. Yang awalnya ada 20 soal dan kamu dikasih waktu 20 menit. Jadi ternyata perubahannya yang tadinya 20 soal menjadi 15 soal. Dan waktu pengerjaannya tetap sama, masih tetap dilakukan selama 20 menit. Selain itu nih, perubahan yang terjadi sebenarnya kan ada di pengetahuan kuantitatif ya. Dan pengetahuan kuantitatif itu masuknya adalah subtes dari TPS atau tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik itu sebenarnya dibagi 4. Ada yang namanya penalaran umum, ada yang namanya pengetahuan dan pemahaman umum, terus ada juga pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan kuantitatif. Kalau misalkan kita runut lagi bahwa untuk pengetahuan umum sendiri itu ada subnya lagi tuh di bawahnya, yaitu ada penalaran induktif, ada penalaran deduktif, dan ada penalaran kuantitatif. Dan total dari penalaran umum sendiri itu soal yang kamu kerjakan harus 30 soal dalam waktu 30 menit. Kira-kira kalau misalkan dibagi antara 3 penalaran tadi, masing-masing berarti 10 ya. 10 penalaran induktif, 10 penalaran deduktif, dan 10 penalaran kuantitatif. Itu masuk ke dalam penalaran umum yang kamu harus mengerjakan selama 30 menit. Kemudian ada juga nih pengetahuan dan pemahaman umum, berbeda dengan PU tadi ya. Kalau namanya tadi PU, kalau yang sekarang pengetahuan dan pemahaman umum atau disingkatnya sebagai PPU. Untuk PPU sendiri kamu harus bisa menjawab sebanyak 20 soal dalam waktu 15 menit. Bayangin berarti persoalnya itu mepet banget ya. Kamu harus bisa mengerjakan 20 soal dalam waktu 15 menit. Jadi memang 15 menit itu cuma sebentar dan kamu harus bisa menjawab dengan cepat. Kemudian ada juga yang namanya pemahaman bacaan menulis. Untuk pemahaman bacaan menulis ini kamu bisa mengerjakan 20 soal dalam waktu 25 menit. Jadi memang ya lumayan lama. Sedangkan untuk PK sendiri yang kakak bilang tadi itu terjadi perubahan. Yang tadinya 20 soal menjadi 15 soal. Untuk TPS sendiri berarti total keseluruhan yang kamu kerjakan sebanyak 85 soal. Kalau sebelumnya berarti 90 soal karena di PK itu atau pengetahuan kuantitatif berkurang. Jadi untuk TPS ini sendiri kamu totalnya yang harus kamu kerjakan ada 85 soal dalam waktu 90 menit. Kalau sebelumnya kan kamu dikasih waktu 90 menit juga, tetapi untuk yang PK ini nih lebih banyak sehingga totalnya bisa 90. Kalau sekarang di peraturannya itu PK-nya berkurang cuma 5 soal. Mungkin aja teman-teman semua di sini banyak protes. Nah, itu bisa jadi akan terjadi perubahan lagi nih, perubahan untuk jumlah soal maupun waktu pengerjaannya. Itu baru soal untuk TPS doang nih. Kan ada juga ya soal-soal literasi yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian fokus di TPS
PPS. Oke, kalau kalian bisa tahu di PPS ini berarti udah mulai berkurang ya, ada 85 soal tapi kalian dikasih waktu 90 menit. Artinya manajemen waktu kalian untuk pengerjaan soal TPS ini begitu penting juga. Selain TPS sendiri ada juga kan ya literasi, ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, begitupun penalaran matematika. Kalau untuk literasi itu komposisinya bahasa Indonesia kamu bisa ngerjain 30 soal, untuk bahasa Inggris kamu mengerjakan 20 soal, dan untuk penalaran matematika kamu juga mengerjakan 20 soal. Bedanya mungkin untuk literasi bahasa Indonesia waktunya lebih lama ya, kamu dikasih waktu 45 menit. Sedangkan untuk bahasa Inggris dan penalaran matematika kamu dikasih waktu cuma 30 menit aja masing-masing. Jadi keseluruhan soal untuk literasi itu sebenarnya ada 70. Tetapi keseluruhan soal untuk TPS ada 85. Artinya di sini kalian harus bisa memikirkan strategi yang tepat. Untuk TPS sendiri berarti lebih banyak Kak. Iya, subtesnya juga memang lebih banyak nih dibandingin literasi. Untuk subtes TPS sendiri berarti kamu bisa tuh meningkatkan dan mengatur manajemen waktu yang tepat. Mulai dari bagian subtes mana kamu bisa lebih dominan. Kalau misalkan komposisi dari TPS dan literasi, TPS ada 85 soal dan literasi totalnya ada 70 soal. Di situ kamu mulai mengatur strategi yang tepat. Apakah kamu lebih cenderung ke literasi yang 70 soal kamu kuasain bener-bener, atau TPS kamu kuasain dengan baik, total keseluruhannya 85 soal dengan subtes yang banyak tadi nggak kesebutin. Kalau misalkan kamu fokus nih untuk memahami tes potensi skolastik dulu yang banyak subtesnya, atau mungkin kamu bisa fokuskan dulu ke literasi yang mungkin sederhana gitu ya. Kalau kamu bisa fokuskan ke salah satu, kamu kejar kira-kira manajemen waktu yang tepat dalam pengerjaannya, nanti tinggal sisa-sisanya yang lain itu bisa kamu kejar lagi dengan latihan-latihan soal yang tepat. Mulai dari kamu ikutan tryout. Kita juga di sini ada tryoutnya, mulai perbanyak tryout kalian. Karena pada saat kamu mulai tryout, bukan hanya kamu mengatur manajemen waktu dalam pengerjaan soal, kamu juga bisa mengetahui target skor yang akan kamu dapatkan di SNBT 2023 nanti. Semoga aja teman-teman yang mengejar untuk SNBT 2023 ini bisa lolos dengan skor tinggi sehingga kamu bisa masuk di jurusan favorit impian kamu semua. Semoga video ini bermanfaat dan atur strategi dengan baik dan dapatkan impian yang kalian inginkan. Sampai sini video kali kakak, semoga bermanfaat. See you in next video. Dadah!